wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Luar biasa. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Selamat. Yes. Terima kasih ya anak-anak. Kita berdoa terlebih dahulu ya. Tolong Mbak Sekar memimpin doa untuk memulai pelajaran. Sabar, sangat. Sebelum memulai pelajaran, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Silakan anak-anak berdiri di tempat masing-masing. Ini ada yang tidak masuk? Masuk semua, Bu. Baik, alhamdulillah anak-anak masuk semua. Berarti anak-anak dalam keadaan sehat. Agar kalian lebih semangat untuk belajar kali ini, Bu Guru akan meminta kalian untuk melakukan tepuk semangat. Tepuk semangat. Iya, terima kasih anak-anak sudah semangat sekali melakukan tepuk semangat. Baiklah. Pembelajaran 1. Adapun tujuan pelajaran pada hari ini, yang pertama adalah, silakan dilihat,
Tujuan yang pertama adalah dengan kegiatan mengamati iklan elektronik pada PowerPoint, siswa dapat menjelaskan pengertian iklan elektronik dengan tepat. Kemudian yang kedua, dengan kegiatan mengamati iklan elektronik pada PowerPoint, siswa dapat menyebutkan media iklan elektronik dengan tepat. Yang ketiga, contoh produksi iklan di radio. Sudah pagi lagi, semangat aktivitas. Pandemi belum berakhir, tapi aktivitas harus tetap jalan. Dan jangan lupa protokol kesehatan tetap dilakukan ya. Sering cuci tangan, selalu pakai masker, dan jaga jarak. Nah, ini dia nih, jangan sampai lupa. Selain minum Helmix Kurkumin untuk menjaga imun tubuh, ada Helmix Kurkumin tablet, ginger, kemasan karet siap minum, serbuk evaporator, dan ada yang sugar free loh. Helmix lebih ada promo nih. Kunjungi outlet belanja terdekat dan dapatkan suplemen menarik dari Helmix. Sekali lagi ya, kunjungi outlet belanja terdekat dan dapatkan suplemen menarik dari Helmix. Klik juga di www.helmix.com dan follow Instagram @helmixkurkumin untuk informasi promo yang lain. Kini Helmix Kurkumin sudah bersertifikat halal, sehingga selain aman dikonsumsi setiap saat, juga cocok untuk segala usia. Helmix, liver sehat, hidupkan harimu. Elektronik. Nah, coba perhatikan sekali lagi. Ini. Apapun makanannya, minumnya teh botol, sosro. Itu termasuk jenis yang terdapat pada televisi. Kemudian ada lagi rental mobil murah pekan baru, mengiklankan apa? Rental mobil, mengiklankan rental mobil. Iklan tersebut berada di mana? Koran, yang termasuk dalam media cetak. Koran termasuk dalam media cetak. Baiklah, Bu Guru akan menunjukkan sekali lagi. Oh ya, Bu Guru mau bertanya kepada kalian. Kalian pernah mengalami yang namanya sakit perut? Pernah. Sakit perutnya kenapa? Kenapa kok sakit perut? Apa yang kamu rasakan ketika sakit perut? Perih. Ada lagi? Panas. Ada lagi? Mual. Apa? Diare. Itulah macam-macam sakit perut yang kalian rasakan. Nah, ini ada lagi sebuah iklan. Lindungi organ pencernaanmu. Selektif dalam memilih makanan. Pilih menu makanan sehat. Waspadai penyakit pada sistem pencernaan. Ada mah. Ini juga termasuk jenis anak yang tidak sehat dan pola makan yang tidak teratur. Aku jadi ingat minggu lalu pas aku kena diare. Kok bisa, Bos? Minggu lalu aku makan bakso di taman dan aku bisa yang super pedas. Ya, pantas saja kamu sakit, Bos. Iya Piko, aku baru tahu loh kalau diare sering disebut juga becek. Kata dokterku, seseorang yang terkena diare mengalami buang air besar yang lebih sering dan encer dari biasanya, sama kayak yang aku alami. Walaupun termasuk penyakit ringan, tapi kalau tidak mendapat perawatan yang benar, diare bisa jadi bahaya loh. Dan setauku, diare dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Bisa karena mutu dan kebersihan makanan yang buruk, alergi terhadap makanan, atau terlalu banyak makan makanan yang asam dan pedas. Diare juga dapat menjadi salah satu gejala dari penyakit seperti malaria, campak, retina, dan infeksi usus. Biar sembuh, dokter menyuruh aku minum Oralit. Oralit adalah larutan yang terbuat dari campuran air matang yang diberi gula dan garam. Untunglah kalau kamu udah gak apa-apa
Aku pernahnya kena penyakit mah. Gimana rasanya tuh, Pipo? Jadi, mah adalah penyakit yang menyerang lambung. Penyakit mah sering disebabkan karena pola makan yang tidak teratur atau sering terlambat makan. Gejalanya adalah perut terasa perih dan mulas jika terlambat makan. Saat makan pun perut terasa sakit, kadang terasa mual bahkan muntah. Penyakit mah terjadi karena produksi asam klorida yang berlebihan di lambung. Tingginya kadar asam lambung dapat disebabkan oleh makanan yang terlalu asam atau pedas, kopi, maupun alkohol. Oh begitu. Berarti kamu harus mengatur pola makanmu. Iya, Bob. Tapi ada lagi loh penyakit yang lebih ngeri. Namanya radang usus buntu. Setahu aku, radang usus buntu adalah penyakit yang disebabkan oleh penumpuknya kotoran di usus buntu, yaitu di bagian umai cacing sehingga menyempit. Peradangan juga dapat disebabkan oleh infeksi kuman pada umai cacing. Gejala yang timbul antara lain perut terasa mual disertai muntah, agak mencret, tubuh mengalami demam, perut bagian kanan bawah terasa sangat nyeri, dan akan semakin parah apabila terjadi penekanan atau guncangan, misalnya batuk atau berjalan biasa. Kalau sudah parah, harus menjalani operasi pemotongan umbai cacing loh, Bob. Tapi sampai saat ini, fungsi dari umbai cacing sendiri belum diketahui dengan jelas. Jadi, meskipun umbai cacing telah dipotong, organ pencernaan yang lain tidak akan terganggu. Aku jadi kapok makan sembarangan lagi. Kita memang harus menjaga kesehatan organ pencernaan kita, Bob. Ada beberapa tips nih. Pertama, harus selalu cuci tangan dengan sabun sebelum makan. Kita harus banyak makan sayur dan buah serta makanan yang berserat. Jangan terlalu sering makan makanan yang terlalu pedas atau asam. Saat makan, makanlah dengan tenang. Jangan terlalu cepat menelan makanan jika belum dikunyah sampai halus. Tujuannya agar kerja lambung menjadi lebih ringan karena lambung tidak perlu meremas-remas makanan terlalu kuat atau terlalu lama. Setelah makan, jangan lupa banyak minum air putih dan hindari minuman beralkohol dan bersoda. Biasakan tutup makanan yang ada di atas meja makan untuk menghindari makanan tersebut dihinggapi oleh lalat. Oh iya, Bob. Biasakan juga makan secara teratur, yaitu 3 kali sehari dan hindari telat makan. Hindari juga tempat makan yang kebersihan yang tidak terjaga. Yuk, menjaga kesehatan pencernaan kita. Sampai ketemu di pembahasan selanjutnya ya. Dari kedua video tersebut apa yang kalian dapatkan? Apa nak? Tentang apa? Pencernaan. Terus? Kemudian? Penyakit? Dia. Di sini sudah belajar dalam kelompok. Dikelompok-kelompokkan. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Seperti biasa, guru akan membagikan kalian LKPD. Masing-masing kelompok mendapatkan ini sudah guru jadikan 1, tetapi ini ada 2 isian LKPD yang harus kalian kerjakan secara berkelompok. Ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba diperhatikan, kalau ada temannya yang presentasi, yang lain memperhatikan. Kami akan menyampaikan hasil diskusi LKPD kelompok 1. Nama anggota kelompok 1. Sabrina Permata Nova Anindia. 2. Kansa Anastasia Asti Aulistina. 3. Alif Fakartis Maedina. 4. Andi Prabowo Setio Nugroho. 5. Pino Febriansah Putra. Nama penyakit MAH. Gejalanya adalah perut terasa perih, mual dan kembung. MAH disebabkan oleh makan tidak teratur, luka pada lambung atau stres. MAH merupakan penyakit nyeri. Saya akan menyampaikan hasil diskusi kelompok 2. Nama anggota kelompok: Jeffrey Hernando, Farisal Kelvi Satrio, Silvi Widaya, Pradita Sari, Pentas Resti Ike Valentia, Mika Amelia. Usus buntu. Cara mengatasi dengan operasi pengangkatan usus. Gejalanya adalah sakit perut di sebelah kanan, bawah, demam, dan disebabkan oleh peradangan pada usus buntu. Menuliskan ciri-ciri iklan media elektronik. Media elektronik, alasan pemilihan berupa tulisan, gambar bergerak, dan suara. Media elektronik, alasan pemilihan berupa tulisan, gambar bergerak, dan suara. Media elektronik, alasan pemilihan melalui radio suara. Media elektronik, alasan pemilihan melalui internet, tulisan, gambar bergerak, dan suara. Demikian tadi hasil diskusi kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
media atau cetak elektronik, radio atau televisi. 1. Elektronik. Alasan pemilihan media gambar atau gambar bergerak atau tulisan dan suara. Alasannya gambar, suara, bergerak, dan tulisan. 2. Elektronik. Alasan gambar, suara. Sabrina untuk kelompok 2. Ya, untuk kelompok 2. Di sini yang dimaksudkan media elektroniknya apa? Oh iya, sudah jelas di sini media elektroniknya. Yang pertama apa? Televisi. Yang kedua televisi. Yang ketiga radio. Tapi untuk kelompok 2 di sini hanya menyebutkan media elektronik. Tidak itu saja, kelompok 4 juga begitu. Seharusnya di sini dijelaskan media elektroniknya apa. Lagi pada pelajaran hari ini setelah kalian mengerjakan LKPD, coba diperhatikan. Di sini ada pengertian iklan. Iklan adalah informasi yang isinya membujuk dan menarik perhatian masyarakat ramai agar tertarik dengan barang atau jasa yang ditawarkan dalam iklan tersebut. Contohnya apa kalau menawarkan barang dan jasa? Dari contoh PowerPoint yang pertama tadi, contohnya apa? Contoh barang dan jasa yang ditawarkan apa? Tadi yang pertama tadi rental mobil, itu termasuk jenis iklan karena menawarkan barang. Kemudian berdasarkan medianya, jenis iklan dibagi menjadi 2, yaitu iklan media cetak dan iklan media elektronik. Yang termasuk media cetak apa saja? Apa hanya koran? Brosur. Apa lagi? Apa? Majalah. Baik. Iklan media cetak adalah majalah, koran, poster, brosur, iklan pada baliho dan pamflet. Kemudian isi iklan di media cetak. Untuk dapat menentukan isi dari sebuah iklan, kita perlu membaca iklan tersebut dengan cermat. Isi iklan biasanya ditulis menggunakan kalimat yang singkat dan jelas. Kemudian iklan media elektronik. Contoh iklan media elektronik adalah iklan yang ditayangkan di radio, televisi, dan internet. Kemudian ciri iklan media elektronik disampaikan secara elektronik baik audio ataupun audio visual. Audio yaitu iklan yang hanya dapat didengar seperti iklan di radio. Audio dan visual yaitu iklan yang dapat dilihat dan didengar serta dilengkapi teks seperti iklan di televisi. Macam-macam gangguan sistem pencernaan pada manusia. Tadi kamu sudah menyebutkannya, pada LKPD-mu ada mah, ada usus buntu. Baik, di sini Bu Guru perjelas lagi. Gangguan pada sistem pencernaan pada manusia itu ada diare, sembelit, ambeien, mah, usus buntu, tipes. Adapun pengertiannya, yang pertama adalah diare. Diare adalah penyakit pencernaan yang diakibatkan oleh keracunan makanan.
Ya silakan. Bu, audio atau visual apa Bu? Maksudnya audio itu apa? Audio visual itu apa? Oh iya, audio itu kan suara ya. Iklan tadi ada yang audio, bahkan audio visual. Audio itu suara, misal iklan yang terdapat daripada radio, hanya mendengar suaranya saja. Tetapi kalau audio visual bisa dari televisi. Dari pelajaran hari ini, apa yang kalian dapatkan? Senang. Selain senang apa lagi? Kamu bisa mengetahui apa? Penyakit sistem pencernaan. Bisa untuk mengantisipasi pada diri kalian jika kalian mengalami hal-hal atau ciri-ciri pada perut yang kalian rasakan. Oh, ini termasuk penyakit apa? Ya. Kemudian Ibu rasa pelajaran hari ini sudah berakhir. Guru minta untuk menyanyikan lagu Suwe Orang Semu. Bisa? Bisa. Dengan hitungan ketiga, anak-anak bisa mulai menyanyikannya. 1, 2, 3. Terima kasih Pak Sekar sudah memimpin doa memulai dan mengakhiri pelajaran pada hari ini. Anak-anak tetap semangat belajar di rumah. Besok pelajaran yang beda dengan pelajaran yang selanjutnya. Pulang dengan hati-hati. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.